Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, bapa-bapa, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, pangkatnya, semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Begitulah Allah taala pergilirkan waktu ini di antara manusia. Di dalam menempuh kehidupan, ada yang pernah mengalami goncangan-goncangan, problem, permasalahan. Terkadang dihanyutkan oleh gelombang kehidupan, dihempaskan ke tepian pantai. Akhirnya seorang manusia yang mendapat masalah itu dia tertekan, mengadu ke kiri dan ke kanan, depan belakang. Tak ada yang didapatkan solusi dan dari permasalahan yang dia hadapi. Bukan hanya sekedar kita manusia biasa. Nabiuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal yang demikian. Beliau mengalami kesedihan, bahkan pernah mengalami berbagai macam puncak kesedihan. Tetapi beliau oleh Allah Ta'ala diselamatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terbaik untuk beliau di dalam hal yang demikian. Maka kita yang mengalami hari ini dengan berbagai macam problem, yang mengalami berbagai macam masalah, dihempas oleh gelombang kehidupan, kita mengalami berbagai masalah dalam kehidupan ini, yang miskin dengan kemiskinannya, yang kaya dengan problem kekayaannya, yang perempuan, ibu-ibu mengalami masalah, yang laki-laki juga mengalami masalah, yang kecil, yang besar juga mengalami masalah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi diberikan solusi. Jadi intinya, andai kata ada masalah dalam hidup kita, jangan cari persoalan, jangan cari solusi lain, carilah solusi sebagaimana yang Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful anbiya wal mursalin, ketika mendapatkan ujian itu, beliau pernah tertekan. Ini diungkapkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hijr 97 sampai 99. Inilah nanti solusinya Bapak Ibu kalau ada masalah. Nanti ada masalah, bagaimana masalah banyak dalam kehidupan kita ini? Maka jawabannya ada pada surah Al-Hijr 97 sampai dengan 99. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu, wahai Muhammad, kata Allah, kami sungguh tahu, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dadamu pernah terhimpit, dadamu pernah menyesak, bima yaqulun, dengan sebab apa yang mereka katakan, dengan sebab apa yang mereka perbuat, yang terjadi dalam kehidupan keseharianmu wahai Muhammad, kata Allah.
Maka oleh Allah Ta'ala ada 3 solusi di dalam ayat ini. Ayat 97 sampai 99 surah Al-Hijr ini. Begitu jugalah nanti ketika kita ada masalah, maka ambil solusi ini. Pertama kata Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbik. Hai Muhammad, ketika engkau mengalami berbagai macam goncangan, termasuk kita wahai umat Muhammad, kalau mendapatkan goncangan dalam kehidupan ini, berbagai macam masalah yang menimpa kehidupan kita, masalah rumah tangga, masalah sosial masyarakat, maka solusi pertama adalah fasabbih bihamdi rabbik. Kalian fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tasbih dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah. Ya Allah, seluruh permasalahan yang kuhadapi ini bagi engkau sangat sekali mudah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi padaku. Makanya ayat tentang Isra dan Mi'raj itu, ayat yang bercerita tentang Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi, dimulai dengan tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa dimulai dengan Subhanalladzi? Karena orang-orang dulu tidak pernah mengira dan tidak pernah menyangka dan tidak masuk dalam logika manusia bahawa Nabi mampu diperjalankan oleh Allah Ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, lalu naik ke langit, setelah naik ke langit lagi turun ke bawah. Kata para ulama, tidak sampai memakan waktu dalam satu malam. Waktu sebentar bagi Allah Ta'ala mudah. Maka kalau ada masalah, cepat ucapkan subhanallah. Agar apa? Agar hati kita tenang. Bagi Allah, permasalahan yang saya hadapi ini kecil. Kalau Allah Ta'ala ingin menyelesaikan masalah yang terjadi padaku ini, maka bagi Allah Ta'ala banyak cara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pernahkah ada orang Nabi Yunus alaihi salam undiannya, lalu ketika dia berada di laut, ketika itu beliau dilemparkan ketika itu malam hari, lalu dari dalam laut disambut oleh ikan hiu yang lebih besar, lalu ditelan. Siapa yang mengira Nabi Yunus bisa selamat? Tetapi Nabi Yunus ketika itu di dalam perut ikan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bertasbih kepada Allah. Maka amalkan tasbih kalau ada masalah. Makanya setelah selesai solat fardu, salah satu di antara zikir itu yang ada adalah tasbih 33 kali. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat kekurangan. Allah mampu melakukan apa saja yang Dia inginkan. Allah mampu menyelesaikan seluruh problem yang besar dan sangat besar dalam kehidupan kita. Maka itu perlu kita yakinkan. Maka apa yang terjadi dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah bebaskan Nabi Yunus. Bukan hanya sekedar dimuntahkan oleh ikan. Fa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin, Allah tumbuhkan ketika itu di dekat Nabi Yunus yang baru saja keluar dari perut ikan, ada satu pohon namanya pohon labu. Menurut penelitian, pohon labu ini ditakuti oleh lalat. Kaum muslimin bayangkan itu keluar dari perut ikan yang busuk, tentu disukai oleh lalat. Tapi Allah ingin menjaga Nabi Yunus lewat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zaliminnya itu. Apa yang terjadi? Fa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin, Allah tumbuhkan pohon namanya labu. Di samping dia mengusir lalat,
labu ini menurut kedokteran bagus untuk orang yang baru saja mengalami sakit parah. Makanan terbaik untuk orang yang baru saja sembuh dari sakit itu adalah labu. Maka bukankah Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu sangat lemah sekali? Bahkan ada yang mengatakan 40 hari 40 malam tanpa ada makan. Itu kan kondisi yang lemah kaum muslimin. Tetapi Allah Ta'ala menyayangi Nabi Yunus bersebab tasbihnya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, kalau ada masalah, jangan mengadu kepada siapa-siapa, maka mengadulah dengan cara yang disebutkan oleh Allah, wa kum minas sajidin. Kalian kalau ada masalah, jangan jauh-jauh kalian mencari masalah, mencari penyelesaian, tapi wakum minas sajidin, cepat-cepat sujud kepada Allah. Sujud. Jangan justru ketika dapat masalah jauh daripada salat, jauh daripada sujud. Bukankah Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau ada masalah, cepat salat. Sahabat-sahabat Nabi itu, yang mereka hidup bersama dengan Nabi, diajarkan oleh Nabi, kalau ada masalah mereka, baik masalah kehidupan dunia maupun masalah kehidupan akhirat, mereka segera berwuduk lalu melaksanakan salat. Hari ini orang jauh dari salat, maka Allah Subhanahu wa taala tak menyelesaikan masalahnya. Biqadri tata'addalu salatuka tata'addalu hayatuka. Begitu kau perbaiki salat, maka hidupmu akan baik. Alam ta'lam anna Allah iqtaranat. Kamu ketahui bahwa Allah Ta'ala hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah. Kan salat dengan sempurna sesuai syarat dan rukunnya, Allah janjikan hayya 'alal falah, kemenangan. Kalian akan mendapatkan kebajikan dunia dan akhirat. Hari ini banyak orang abaikan salat, baik waktunya maupun cara melaksanakannya. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini insya-Allah senantiasa menjaga salat 5 waktu khususnya, dan salat-salat lain yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang. Artinya istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai hari ini bersemangat, besok tak bersemangat lagi. Maka istiqomah. Istiqomah itu disebutkan dalam Al-Quran. Istiqomah itu mendatangkan dan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang istiqomah akan hadir malaikat dalam kehidupannya. Akan hadir malaikat itu nanti ketika dia mati. Bahkan akan hadir malaikat itu nanti ketika dia berada di alam kubur. Dia dibantu oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibantu oleh malaikat dengan izin Allah, maka insya-Allah tidak akan ada yang mengalahkan kita. Tidak akan ada yang mampu menyaingi kita. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang terdepan dalam kehidupan ini. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itu pasti dimenangkan oleh Allah. Jadi 3 intinya. Yang pertama, banyak-banyak bertasbih kepada Allah dengan memaknai tasbih, yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Yang kedua, banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat. Kalau ada masalah, maka salat adalah tempat lari kita. Maka salat adalah tempat kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan izin Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.